Sekarang kita akan masuk ke materi baru. Kita akan mempelajari tentang clustering dan kita akan mempelajari juga terkait dengan city size gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ke bukunya Sullivan, ini adalah 2 bab gitu ya. Ini adalah 2 chapter gitu ya. Pertama kita akan membahas clustering, kemudian kita akan membahas city size. Jadi karena ini kita gabung, nanti mungkin penjelasan saya agak cepat gitu ya, biar bisa mengcover hal ini gitu ya. Nah, apa itu clustering? Clustering ini sebenarnya apa yang sebelumnya kita sebut sebagai aglomerasi gitu ya. Jadi ini adalah berkumpulnya perusahaan di suatu tempat, oke, clustering. Yang kemudian menarik berkumpulnya pekerja di suatu tempat juga, gitu ya. Yang nanti kita sebut sebagai labor pool. Artinya cluster, ya mengumpul, gitu ya. Perusahaan mengumpul. Nah, kita akan yang menjadi penekanan kita di sini adalah untuk terkait dengan clustering ini adalah kita akan membahas tentang manfaat dari clustering. Sehingga kita akan tahu mengapa suatu perusahaan itu cenderung untuk mengcluster, aglomerasi gitu ya. Kenapa mereka itu berkumpul seperti itu. Nah, pembahasan kita terkait dengan kenapa perusahaan itu berkumpul, tercluster, ini sebenarnya pembahasan dari manfaat dari cluster gitu ya. Nah, kita nanti akan membahas 5 jenis manfaat ini. Yang pertama adalah sharing dari intermediate inputs, yang kedua adalah sharing labor pool, kemudian labor matching, dan knowledge spillover, yang terakhir adalah keuntungan-keuntungan lain, gitu ya. Ini yang akan kita pelajari. Kita bahas satu persatu dari keuntungan cluster. Setelah clustering nanti di belakang, di paruh kedua, baru kita akan mempelajari tentang city size. Ini terkait dengan ukuran kota. Ukuran kota lebih ke ukuran jumlah penduduk kota, gitu ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana komposisi penduduk, ukuran penduduk. Berapa yang efisien sehingga utility-nya maksimal dan seterusnya gitu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita mulai dari clustering, manfaat clustering yang pertama. Oke, tapi sebelum ke manfaat kita lihat konsepnya dulu. Konsepnya adalah di pertemuan sebelumnya gitu ya, kita telah membahas bahwa perusahaan itu akan memencar, dispersi sehingga masing-masing perusahaan itu akan mempunyai lokal monopoli tertentu ya. Kalau kalian masih ingat saat kita membahas tentang market area, gitu ya, area pasar, kita membandingkan antara backyard production dengan perusahaan, gitu ya, dengan perusahaan di suatu pabrik. Oke, ternyata di suatu pabrik, kalau produksi dilakukan di suatu pabrik itu nanti unit atau harga atau cost untuk memproduksi satu unit barang itu lebih rendah, ya. Lebih rendah, kemudian akan naik karena adanya transportation cost dan seterusnya, hingga sama dengan nilainya sama dengan level dari backyard production, sehingga di area tersebut akan dilayani oleh perusahaan yang kedua dan seterusnya, ya. Dilayani oleh perusahaan yang ketiga dan seterusnya. Ini adalah kita pelajari kemarin. Kita lihat perusahaannya itu cenderung terdispersi. Perusahaannya cenderung terdispersi, kemudian mereka memperoleh lokal monopolinya sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi area ini dimonopoli oleh perusahaan satu, area selanjutnya dimonopoli oleh perusahaan kedua dan seterusnya. Tetapi faktanya tidak demikian. Faktanya perusahaan itu akan cenderung terkumpul. Perusahaan akan cenderung tercluster. Perusahaan akan cenderung teraglomerasi karena mereka akan memperoleh manfaat akibat dari aglomerasi ini. Nah, aglomerasi ini bisa kita bedakan menjadi 2. Bisa sifatnya adalah localization economies. Ini jika industrinya sama, artinya perusahaan yang satu dengan perusahaan yang kedua, nature bisnisnya sama. Outputnya mirip gitu ya, mungkin perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan ringan dan semuanya berkumpul, atau pengolahan besi berkumpul, garment berkumpul dan seterusnya. Kalau mereka industrinya sama disebut dengan localization economies. Kalau industrinya berbeda, kemudian mereka berkumpul, kita sebut sebagai urbanization economies. Nah, secara nature
urbanization ekonomis ini nanti akan membentuk kota yang lebih besar dibandingkan dengan localization ekonomis. Nanti di paruh kedua akan kita bahas. Oke, nah Alfred Marshall itu menjelaskan ada 3 keuntungan dari aglomerasi. Local pool of skilled labor, local supplier linkage, dan local knowledge spillover. Nah, sekarang kita akan mendetailkan menjadi beberapa item yang masih sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Marshall tadi. Yaitu kita akan mempelajari keuntungan dari aglomerasi, keuntungan dari cluster yang kita sebut sebagai sharing intermediate input, sharing labor pool, labor matching, knowledge spillover, dan keuntungan lainnya. Ya, yang pertama, sharing intermediate input. Oke. Sharing intermediate inputs ini sebenarnya adalah gini. Kita bahas intermediate input dulu. Intermediate input ini adalah input yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan akan digunakan oleh perusahaan lainnya. Oke, itu intermediate input. Jadi input ini sebenarnya adalah suatu barang yang merupakan output dari suatu perusahaan tertentu, kemudian akan digunakan sebagai input di perusahaan lain. Gitu ya. Jadi kita akan membahas hal ini. Ya. Contoh dari intermediate input apa? Contohnya adalah kain. Oke, perusahaan akan menghasilkan kain, dia sebagai outputnya itu, tetapi kain ini akan menjadi input perusahaan pembuat pakaian gitu ya, atau perancang busana ya. Itu intermediate input. Kancing baju juga seperti itu. Intermediate input akan digunakan oleh perusahaan konveksi. Oke. Kemudian contoh lainnya dari intermediate input yang nanti akan kita bahas adalah prop ya. Prop di sini istilah dari perfilman ini menggambarkan properti gitu ya, properti yang dilakukan oleh industri film, latar, kemudian ya setting tempat, peralatan perang misalnya untuk film dan seterusnya, itu properti gitu ya. Itu juga menjadi input, dia output suatu perusahaan tapi menjadi input bagi perusahaan-perusahaan film. Kemudian komponen elektronik itu juga akan menjadi input untuk perusahaan-perusahaan high tech gitu ya. Itulah intermediate input. Oke. Nah, kita pembahasan untuk intermediate input itu seperti ini. Ini kan ada perusahaan-perusahaan ya. Dia teraglomerasi di suatu tempat. Oke, dia tercluster. Nah, di situ itu ada perusahaan lain gitu ya. Ini perusahaan lain yang ini menghasilkan intermediate input. Di mana intermediate input ini nantinya itu akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini. Ya. Jadi pembahasan kita yang awal ini fokusnya adalah yang tipe aglomerasi berupa localization economy study, gitu ya, yang berupa industri yang sama tadi. Dia akan memperoleh intermediate input yang sama. Oke, ada intermediate input dipakai ini dan seterusnya. Nah, kenapa dengan mereka berkluster, kemudian ada intermediate input, ini akan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang berwarna merah ini, karena kalau mereka mengkluster, intermediate input yang akan dia peroleh, itu biayanya akan murah. Oke. Sekali lagi, keuntungan dari cluster, perusahaan-perusahaan yang berwarna merah ini berkumpul, adalah saat mereka berkumpul, intermediate input yang akan mereka peroleh itu akan murah, gitu ya. Dan perusahaan penyedia intermediate input biasanya ikut berkumpul di situ juga, ikut berada di situ juga, gitu ya. Kenapa biayanya menjadi lebih murah? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena economies of scale. Oke. Jadi kalau economies of scale ini artinya semakin banyak yang diminta, oke, biaya per unitnya akan menjadi lebih murah, ya. Economies of scale itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah mereka dengan lokasi yang sama, gitu ya, mereka bisa menghemat biaya face time dan modification cost. Mereka bisa request gitu ya, spesifikasi tertentu terhadap barang gitu ya.
di area itu. Jadi modification cost-nya dan biaya bertatap muka juga menjadi lebih murah karena berlokasi di tempat yang sama. Itulah mengapa semakin banyak perusahaan yang tercluster, dia akan memperoleh cost per unit cost-nya semakin kecil. Inputnya, harga input, intermediate input yang diperoleh akan menjadi semakin kecil. Ya. Inilah sifatnya. Semakin banyak perusahaan yang tercluster, dia biayanya akan semakin murah. Ya. Ini adalah cost, dan di sini adalah number of cluster. Ya. Semakin banyak number of cluster, biayanya akan menjadi lebih murah. Kalau di kasus ini adalah kancing baju gitu ya, sebagai intermediate input dari perusahaan-perusahaan mode. Oke. Nah, kalau seperti itu berarti dibanyakin aja berkumpulnya gitu ya, tapi tidak semudah itu karena ada trade off. Oke, yang pertama, semakin banyak perusahaan, cost-nya semakin murah intermediate input. Tetapi labor cost-nya akan naik. Karena anggapannya adalah labor cost sudah ada labornya diperebutkan oleh banyak orang. Semakin banyak yang memperebutkan, maka labor cost-nya akan semakin tinggi, gitu ya. Jadi ada trade-off. Yang pertama tadi, unit cost-nya akan murah, tetapi labor cost-nya akan naik. Ada trade-off. Oke, ini adalah gambaran terkait dengan trade-off tadi. Oke, ini kasusnya adalah untuk perusahaan penyedia properti perfilman, gitu ya. Oke, saya bentar ya, saya cari minum dulu. Saya kehausan ternyata. Baik, Pak.
Oke, kita lanjut lagi menganalisis grafis. Oke, Baik, saya Pak. masukkan ya. Oke, sip. Oke, jadi ini grafis ini menggambarkan adanya trade-off gitu ya, antara tadi unit cost dengan labor cost. Semakin banyak perusahaan yang berkumpul di situ, unit cost-nya semakin lama semakin turun. Kalau ini contohnya adalah prop cost tadi. Oke. Namun, labor cost-nya semakin lama akan semakin tinggi. Sehingga total cost-nya, ini ada yang merupakan gabungan dari kedua hal ini gitu ya, tergambarkan dengan grafis ini. Ini adalah total cost. Oke, nah, dari total cost ini, kita bisa, kita misalnya asumsinya adalah bahwa revenue-nya, total revenue-nya ini adalah 82. Contohnya, asumsinya adalah total revenue-nya 82. Maka, jika jumlah yang tercluster adalah satu gitu ya, hanya ada satu perusahaan, total cost-nya adalah 72. Kalau satu, total cost-nya tadi adalah 72, maka total profit-nya ini adalah 10. Oke, profit-nya 10 ditunjukkan dengan grafis yang A gitu ya. Oke. Kalau misalnya jumlah tercluster adalah 2. Oke. Ternyata ini adalah total cost-nya adalah 54. Oke. Jadi kalau perusahaannya 2, total cost-nya adalah 54. Dengan total revenue tadi sebesar 82, maka profit-nya adalah 28. Huruf B. Kalau 3 di sini, saya juga nggak tahu, karena di sini juga nggak ada. Sekarang kalau 5 ternyata sama. Kalau 5 ternyata total cost-nya ini adalah 72 juga, gitu ya. Kalau 5 total revenue tadi adalah 82, total cost-nya adalah 72, maka profit-nya ini adalah 10. Oke, di titik E. Kalau kita hubungkan, ini adalah kurva yang menggambarkan profit dari perusahaan. Ya, kurvanya seperti ini. Dengan profit yang maksimum itu adalah 2. Jadi, jumlah perusahaan di dalam klaster yang menyebabkan profitnya maksimum itu adalah 2 perusahaan, yaitu di titik B tadi. Gitu ya. Nah, sekarang, ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di klaster. Kita akan bandingkan dengan jika perusahaan itu tidak terklaster, ya, perusahaan tidak ikut memusat, tetapi di suatu tempat yang berbeda. Ternyata kalau dia tidak ikut mengklaster, profit yang akan dia terima adalah 10. Oke, ini adalah asumsinya profitnya adalah 10, gitu ya. Maka kita bisa menghitung gap selisih antara klaster sama yang enggak dengan grafis yang ada di bawah ini. Dengan nilainya adalah profit tadi dikurangi 10. Jadi di titik 1, 0, titik B, 28, dan seterusnya. Ya, kita gambar inilah gap, profit gap. Ya. Nah, kalau misalnya jumlah saat ini, jumlah perusahaan di dalam klaster adalah 3, sehingga keuntungannya adalah di titik C, ya, ada profit. Apakah perusahaan yang semulanya dia isolated gitu ya, dia tidak tercluster, terisolasi, apakah dia akan ikut clustering perusahaan? Jawabannya adalah ikut. Kenapa ikut? Karena kalau dia sendirian profitnya 10, kalau dia ikut nanti profitnya masih di atas 10, gitu ya, di titik ini. Gitu ya. Jadi kalau jumlah perusahaan saat ini tercluster itu di titik C,
masih akan ikut. Demikian seterusnya hingga titik inilah jumlah klaster maksimalnya. Oke. Kenapa jumlah klaster maksimalnya 5? Karena orang di luar sana misalnya, oke deh saya mau ikut sehingga jumlah klasternya menjadi 6. Kita lihat profitnya di sini. Padahal kalau dia isolated, profitnya di sini. Jadi lebih kecil, gitu ya. Sehingga jumlah 5 inilah jumlah perusahaan maksimal yang akan ada di dalam klaster. Ya, dari perhitungan kita tadi. Oke, ini sepertinya masuk di UAS tahun sebelumnya ya, terkait dengan hal ini. Sama, grafisnya juga ini juga. Diganti angka kayaknya, atau angkanya di hide ya, atau nggak diganti sama sekali, pokoknya ini masuk, nantinya kalian lihat lagi. Tapi ceritanya seperti itu. Oke, itu sharing intermediate input. Yang pertama, keuntungan dari aglomerasi yang pertama telah kita bahas, yaitu sharing intermediate input. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat yang kedua berupa sharing labor pool, gitu ya, dari sharing labor pool. Nah, ini adalah salah satu jenis keuntungan juga dari aglomerasi, dari cluster. Dengan adanya labor pool ini sekali lagi adalah berkumpulnya labor, gitu ya, maka pekerja dapat berpindah-pindah. Dan perusahaan itu juga bisa menyesuaikan jumlah pekerja yang di-hire, gitu ya. Oke. Nanti kita akan membandingkan antara isolated dengan cluster. Apakah sharing labor pool ini memberi manfaat ke cluster? Kita hitung profitnya. Profit saat isolated dengan profit saat di cluster. Ini yang akan kita bahas. Oke. Konsep yang digunakan untuk isolated adalah bahwa supply dari pekerja adalah tetap. Supply pekerja adalah tetap. Kemudian perusahaan akan menghadapi permintaan, menghadapi ekonomi, di suatu saat terjadi booming gitu ya, permintaannya banyak, di suatu saat permintaannya sedikit resesi. Ini nantinya akan memengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja juga. Saat booming, banyak permintaan produk terhadap perusahaan, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga akan tinggi, high demand. Saat terjadi resesi, terjadi low demand terhadap pekerja juga, gitu ya. Nah, konsep dari isolated tadi adalah, sekali lagi, supply-nya tetap, demand-nya berubah-ubah. Maka, upah yang dibayarkan itu juga akan berubah-ubah. Itu jika perusahaan isolated, dia sendirian, ya, tidak tercluster. Kalau tercluster, yang tetap adalah upahnya. Jadi upahnya itu tetap. Yang berubah adalah jumlah yang di-hire. Dia saat permintaannya tinggi, dia akan meng-hire banyak orang. Kalau permintaan lagi rendah, dia akan meng-hire sedikit orang, gitu ya. Tapi upahnya tetap. Oke, secara grafis kita akan melihat bahwa ternyata cluster itu akan memberikan profit yang lebih tinggi dibandingkan dengan isolated firm. Oke, ini adalah contoh grafisnya. Oke, kita dihadapkan ke dua jenis perusahaan. Apakah dia isolated, apakah dia tercluster. Oke. Isolated tadi adalah supply-nya tetap, jumlah pekerjanya tetap, dan semuanya akan di-hire oleh perusahaan isolated tadi. Jadi ini adalah jumlah pekerja yang di-hire. Selalu 12. Entah perekonomian sedang lesu, atau entah perekonomian sedang booming. High demand ini menunjukkan permintaan terhadap output perusahaan itu lagi tinggi, sedang tinggi saat ekonomi sedang booming, yang menyebabkan demand terhadap labor itu juga tinggi. Yang low demand ini juga menyebabkan ini terjadi resesi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja juga low, gitu ya, low demand. Kita tahu upah ini adalah perpotongan antara supply dan demand terhadap labor. Maka saat high demand ini adalah upahnya adalah di 16.
Saat low demand, ini adalah upahnya 4. Gitu ya. Oke. Itu keadaan di isolated, upahnya berubah-ubah. Berbeda saat di cluster. Kalau di cluster, upahnya itu akan selalu sama. Dan upah ini sifatnya nanti adalah indifference. Sifatnya sama gitu ya, entah di isolated atau di cluster. Indifferent berarti upahnya berapa? Ekspektasi dari upahnya ini adalah peluang gitu ya. Jadi misalnya peluang ekonominya lagi booming adalah 0,5, peluang ekonominya lagi rendah adalah 0,5 juga gitu ya peluangnya. Maka expected upahnya agar indifference antara cluster dengan isolated, maka upah di cluster ini adalah setengah dikalikan dengan upah saat high demand ditambah dengan setengah peluangnya dikalikan dengan upah saat low demand. Berapa ini? Setengah dikalikan dengan 16 ditambah dengan setengah dikalikan dengan 4, 10. Itulah mengapa upahnya adalah tetap sebesar 10. Oke, gitu ya. Itu upahnya. Nah, demand yang dihadapi oleh demand yang dihadapi oleh isolated atau demand yang dihadapi oleh cluster itu akan sama. Jadi high demand di sini itu akan sama dengan high demand di cluster. Grafisnya sama, persamaannya sama, kemiringannya sama, dan sebagainya. Low demand juga sama, nih low demand-nya juga sama. Oke. Saat upahnya tetap, ini dianggap sebagai supply ya, karena upahnya tetap ini dianggap supply, maka di sini saat ekonomi sedang tinggi, yang di-hire adalah sebesar 21. Saat ekonomi lagi low, yang di-hire adalah sebesar 3. Jadi perusahaan akan menyesuaikan jumlah yang di-hire gitu ya. Saat ekonomi yang tinggi atau rendah. Inilah konsep dari cluster ya. Nah, sekarang kita akan menentukan profitnya. Kita akan membandingkan profitnya. Mana yang lebih besar antara isolated dengan cluster? Kita tahu bahwa demand terhadap tenaga kerja ini menggambarkan marginal product, tambahan produk yang diberikan oleh pekerja. Jadi misalnya ini adalah tambahan produk yang diupah sebesar 16 ini. Selisihnya ini bisa kita anggap sebagai profitnya perusahaan. Ini bisa kita anggap sebagai profitnya perusahaan. Profitnya perusahaan, profitnya perusahaan, profitnya perusahaan, dan seterusnya sehingga profitnya ini adalah area yang berwarna area segitiga ini. Ya. Jadi untuk isolated, saat high demand, profitnya adalah area segitiga. Setengah dikalikan dengan alas, kalikan dengan tinggi. Setengah, alasnya adalah 12, tingginya adalah 24, kurangi 16, dikalikan dengan 8. 48. Saat low demand, profitnya adalah setengah dikalikan dengan alas, kalikan dengan tinggi, sehingga setengah, alasnya tadi adalah 12, tingginya adalah 12 kurangi 4, 8. 48. Oke, sehingga untuk isolated, ya, profitnya secara keseluruhan gitu ya, atau expected profit lah ya. Oh ini yang atas tadi bukan, sorry, yang atas tadi ini bukan profit ya, ini upah. Yang atas tadi salah saya. Wait. Jadi expected profit-nya di isolated ini adalah probability saat high demand. Jadi setengah dikalikan dengan high demand ditambah setengah dikalikan dengan low demand. Berapa? 48. Inilah profit dari
isolated. Ekspektasinya adalah 48. Kemudian bagaimana dengan cluster? Untuk yang cluster ini ada dua. Ada high demand dan ada low demand juga. High demand profitnya berapa? Sama, setengah alas kali tinggi, setengah. Alasnya, ini yang high demand, sini alasnya adalah 21. Tingginya berapa? 24 dikurangi dengan 10, 14. Oke, 147. Saat low demand berapa? Saat low demand adalah profitnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Segitiga kecil ini, alasnya adalah 3, tingginya adalah 2. Ya, 3. Jadi expected profitnya setengah dari high demand, 147, ditambah dengan setengah saat low demand, 3. Ya. 73,5 ditambah 1,5, 75. Kita lihat, kita bandingkan. Ternyata cluster itu akan memberikan profit yang lebih tinggi kalau kita hitung dibandingkan dengan isolated. Ya, itulah keuntungan dari labor pool. Ya, akan memberikan profit yang lebih tinggi kepada perusahaan. Jadi sekarang kita sudah mempelajari dua keuntungan dari cluster atau aglomerasi, terutama untuk localization ekonomis, untuk industrinya yang sama, yaitu sharing intermediate input, yang kedua adalah sharing labor pool. Sampai sini paham? Alurnya paham? Kalau ada Paham, Pak. Oke, paham ya. Oke, manfaat yang ketiga yang akan kita pelajari adalah labor matching. Labor matching itu ceritanya sebenarnya adalah bahwa perusahaan itu mempunyai spesifikasi tenaga kerja yang akan direkrut tertentu, ya. Mereka akan dihadapkan kepada calon pekerja dengan spesifikasi yang mereka miliki masing-masing. Jika perusahaan itu berada di dalam suatu labor pool di mana banyak pekerja, maka dia akan memperoleh pekerja yang mendekati spesifikasi yang dia inginkan. Inilah keuntungan yang kita sebut sebagai labor matching tadi. Intinya seperti itu, ya. Kalau secara grafis kita gambarkan seperti ini. Oke. Misalnya hanya ada 4 pekerja, ya. Untuk simplifikasi hanya ada 4 pekerja. Mereka akan menempati address-nya masing-masing. Address atau alamat ini sebenarnya mencerminkan spesifikasi atau kualifikasi yang mereka miliki, ya. Ini adalah pekerja 1, pekerja yang kedua, ketiga, dan keempat, ya. Asumsinya tersebar, gitu ya. Hanya ada 4 itu. Nah, misalnya kemudian ada 2 perusahaan, oke, A dan B, karena 4 ini akan direkrut oleh 2 perusahaan, gitu ya. Misalnya dia juga tersebar, gitu ya. Dia misalnya juga tersebar merata, A di sini, B di sini, address atau spesifikasi yang dia butuhkan. Oke, masing-masing pekerja ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, gitu ya. Ada gap. Ini adalah gap-nya, gitu ya. Gap-nya berapa? Gap-nya adalah 1/8.
Dari 1/8 ke 2/8 ini gap-nya juga 1/8. Intinya gap-nya 1/8. Kalau jumlah tenaga kerja atau worker-nya semakin banyak, misalnya di sini menjadi 6 gitu ya. Kalau menjadi 6, sekarang address-nya di sini. 1, berarti dibagi dengan 6, 1/6, atau 2/12. Kemudian mungkin ada di 4/12, 6/12, 8/12, dan 10/12. Kemudian ada 3 perusahaan yang akan merekrut mereka, karena masing-masing perusahaan sama dengan sebelumnya akan merekrut 2 pekerja itu ya. Address-nya sekarang di sini. Perusahaan C, perusahaan D, perusahaan ini. Ini adalah gap-nya. Gap-nya berapa? Gap-nya adalah 1/12. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, gap-nya 1/8, intinya semakin banyak pekerja, gap-nya akan semakin menurun. Semakin banyak pekerja, gap-nya semakin menurun. Ini konsekuensi ekonomisnya seperti apa? Konsekuensi ekonomisnya adalah ini akan menghemat biaya training. Karena karena pekerja yang mungkin spesifikasinya belum memenuhi standar akan ditrainingkan gitu ya untuk menutupi gap tadi. Oke, misalnya kalau 1/8 tadi, maka training cost-nya adalah 3, 2, 1. Nah, ini kemudian akan secara akumulasi nanti akan mempengaruhi gaji gitu ya. Karena apa? Karena perusahaan sebenarnya nggak mau rugi gitu ya dengan memberikan training secara gratisan. Itu akan dipertimbangkan dengan upah mereka. Jadi net wage-nya, upahnya, itu sebenarnya adalah upah yang akan dibayarkan dikurangi dengan training gitu ya. Oke. Jadi jika jumlah pekerjanya semakin banyak, maka net wage yang akan diterima akan semakin tinggi, karena training cost-nya semakin rendah tadi. Oke. Net wage-nya adalah selisih antara upah sebesar 12 ini dikurangi dengan training cost. 3, 2, 1, 9, 10, 11. Oke, itulah labor matching. Kesimpulan kita dari labor matching adalah, kalau ada aglomerasi yang diikuti dengan labor pool, maka perusahaan akan memperoleh pekerja yang mendekati dengan spesifikasi yang mereka inginkan. Konsekuensinya, mereka hanya mengeluarkan biaya training yang lebih rendah. Ya, itu manfaat yang ketiga. Jadi sampai dengan sekarang kita sudah mempelajari 4 manfaat. Yang pertama adalah sharing intermediate input, yang kedua adalah sharing labor cost, kemudian labor matching. Manfaat yang ketiga adalah knowledge spillover. Ini intinya ya pertukaran ide ya, sehingga mereka menjadi lebih produktif. Oke. Yang kita bahas tadi sekali lagi adalah terkait dengan localization gitu ya. Artinya mereka yang teraglomerasi tadi, industrinya sama. Nah, bagaimana dengan urbanization ekonomis? Di mana perusahaan yang berkumpul tadi itu mempunyai industri yang berbeda-beda. Oke. Yang pertama, manfaatnya bisa kita bedakan menjadi 3 hal ini: sharing, pooling, matching, functional specialization, dan knowledge spillover. Nah, untuk sharing, pooling, dan matching, oke, jika perusahaannya berbeda industri, mereka tidak akan menggunakan intermediate input yang sama, kan? Karena ya memang intermediate inputnya yang berbeda-beda. Tetapi mereka tetap akan menggunakan layanan jasa yang sama, seperti perbankan, asuransi, pemeliharaan, audit, dan yang lain-lain. Mereka tetap menggunakan ini. Jika mereka teraglomerasi, maka biaya-biaya tadi, biaya perusahaan perbankan, asuransi akan semakin rendah. Sehingga cost yang akan diterima oleh perusahaan-perusahaan yang teraglomerasi tadi juga semakin rendah. Ya. Oke, mereka tetap memperoleh keuntungan dari sharing, mereka tetap memperoleh keuntungan dari pooling gitu ya. Bahkan mereka bisa berpindah antar industri, antar perusahaan, dan mereka juga memperoleh keuntungan dari matching tadi yang telah kita bahas sebelumnya. Mungkin yang agak membedakan sharing ini, sharing yang di sini adalah sharing terhadap layanan yang sama, perbankan, asuransi, dan sebagainya tadi.
Kemudian yang kedua, keuntungan dari aglomerasi untuk urbanization ekonomis adalah functional specialization. Functional specialization ini artinya gini, perusahaan, entah itu perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, atau apapun, itu pasti mempunyai divisi atau kantor pusat yang dia terkait dengan manajemen. Oke, ini terkait dengan manajemen. Misalnya apa? Misalnya adalah pengembangan pasar, perencanaan, hukum, pengurusan legalitas, dan sebagainya. Ya. Perusahaan-perusahaan ini juga akan teraglomerasi. Mereka akan ada di suatu tempat yang sama. Okay? Sehingga mereka memperoleh manfaat dari jasa terkait tadi, jasa perencanaan, jasa audit, jasa hukum, dan yang lain tadi. Gitu ya. Itulah functional specialization. Next, knowledge spillover. Okay. Ini studi yang dilakukan oleh Carlino dan Han, dia menunjukkan ada hubungan yang positif antara keempat hal ini dengan inovasi. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak inovasi. Semakin banyak jumlah pekerja, semakin banyak inovasi. Semakin banyak human capital, semakin tinggi human capital, yang terindikasi dengan semakin banyaknya sarjana, dia akan memperoleh inovasi yang semakin tinggi juga. Semakin kompetitif, inovasinya juga akan semakin tinggi. Nah, dari 1 dan 2 ini sebenarnya adalah dampak dari aglomerasi ya, atau cluster. Oke. Semakin tinggi kedua hal ini, maka inovasinya juga akan semakin tinggi. Ya. Itulah mengapa dampak aglomerasi terhadap inovasi. Oke. Ada knowledge spillover di sini. Akibat dari knowledge spillover sebenarnya. Pertukaran ide. Oke, next. Ada manfaat lain, yaitu joint labor. Joint labor ini adalah pekerja yang suami istri gitu ya, yang tinggal di tempat yang sama. Jadi mereka masih bisa bekerja walaupun pekerjaannya berbeda. Oke, jadi tidak perlu resign gitu ya, karena mereka tinggal di tempat yang sama gitu ya. Walaupun pekerjaannya berbeda, tetapi karena teraglomerasi di suatu tempat sehingga mereka masih bisa bekerja bareng gitu ya, berangkat bareng dan seterusnya. Ya. Itulah joint labor. Kemudian keuntungan atau manfaat lain adalah learning opportunities dan juga social opportunities. Keuntungan sosial saat berinteraksi dengan yang lain. Ya. Oke, ada soal, nanti silakan dikerjakan di rumah sebagai latihan. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini?